Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana Sapidah, NIM D022020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana Sapidah, NIM D022020, kelas Teknik Informatika E. Jadi pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS K3 saya, yaitu membuat video. Selanjutnya, materi pertama yaitu konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Sejarah ketiga. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha ketiga di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia dimulai saat Belanda hadir di Indonesia pada abad ke-17. Saat itu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang dipakai industri Indonesia hingga muncullah Undang-Undang tentang Kerja Ketel Uap di tahun 1853. Penggunaan ketel uap terus bertambah jumlahnya, hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan ketel uap yang digunakan. Selanjutnya yaitu dasar hukum K3. Dasar hukum penerapan K3 ada 3. Yang pertama yaitu keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua yaitu kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang ketiga yaitu ketata kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Definisi K3. Secara filosofi, K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya yaitu secara keilmuan. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya secara etimologi, K3 merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang melakukan pekerjaan maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara alami dan efisien dalam pemakaiannya. Selanjutnya yaitu tujuan K3. Tujuan K3 terbagi menjadi 2, yaitu universal dan menurut undang-undang. Secara universal, tujuan K3 ada 3, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang lagi atau repeated accident. Yang ketiga yaitu menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tujuan K3 ada 3, yaitu yang pertama, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kasih kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Yang ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip K3. Yang pertama, kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang kedua, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang ketiga, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. 5. Mengetahui bahaya dari pekerjaan yang akan dilakukan. 6. Mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Selanjutnya, materi kedua yaitu peraturan perundangan terkait K3. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu
bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat bekerja tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Undang-undang yang mengatur K3 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Selanjutnya, materi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya, yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya ataupun perusahaan. Penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah karena faktor lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan standar keamanan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai. Faktor manusia. Penyebab kecelakaan kerja yang kedua yaitu faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, kesehatan pekerja, pelatihan keselamatan hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya, faktor peralatan. Penyebab kecelakaan kerja yang ketiga yaitu karena faktor peralatan, seringkali karena alatnya tidak lengkap atau alat APD-nya tidak lengkap. Selanjutnya yaitu analisis kasus kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer. Kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. Penyebab dasar dapat menunjukkan disfungsi manajemen. Karena itu, dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan K3. Yang pertama, selalu jaga kebersihan di tempat kerja. Yang kedua, tempatkan poster K3 di tempat yang tepat. Yang ketiga, sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, pelihara kondisi peralatan kerja. 5. Selalu ikuti prosedur kerja. 6. Laporkan setiap kondisi tidak aman. 7. Jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Materi selanjutnya adalah kecelakaan kerja.
APD atau alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja, yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang akan disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Tujuan penggunaan APD yang pertama yaitu meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Yang ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Dasar hukum penggunaan APD. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan APD kepada pekerja. Hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang K3 yang mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menerapkan kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengamanan dan APD yang wajib di tempat kerja. Selanjutnya, jenis-jenis APD. Yang pertama, pengaman mata atau eye protection. Yang kedua, pengaman wajah atau face protection. Yang ketiga, pengaman terjatuh atau fall protection. Yang keempat, pengaman tangan atau hand protection. Yang kelima, pengaman telinga atau hearing protection. Keenam, pengaman pernafasan atau respiratory protection. Ketujuh, pengaman kaki atau safety shoes. Kedelapan, pakaian kerja. Kesembilan, pengaman kepala atau helmet. Selanjutnya yaitu materi bahan beracun dan berbahaya. Pengertian bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, definisi limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya, dasar hukum. Ada 6. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. Yang kelima, Peraturan Pemerintah RI Nomor 472 Menkes dan Per 5 Tahun 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya yaitu sumber, jenis, dan kategori B3. Kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri. Contohnya, kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelaut perak, dan pengemasan. Ketiga yaitu limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
Materi selanjutnya yaitu pengendalian kebakaran. Kebakaran merupakan suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalsium. Kebakaran terjadi karena 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar, udara, dan titik nyala. Adapun beberapa bahan bakar, yang pertama yaitu bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun secara buatan. Bahan bakar cair umumnya berasal dari minyak bumi, di masa yang akan datang kemungkinan bahan bakar cair yang berasal dari oil shale, tar sands, dan batu bara dan biomasa akan meningkat. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah mengacu pada berbagai bentuk bahan padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya melalui proses pembakaran. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas. Misalnya, bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil. Selanjutnya, prinsip pemadaman kebakaran. Yang pertama, sumber panas, yaitu energi listrik, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Yang kedua, benda mudah terbakar, yaitu bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik. Yang ketiga, oksigen, tersedia di udara, sumber panas, benda mudah terbakar, oksigen kebakaran. Yang keempat, dalam pencegahannya terjadinya kebakaran, kita harus bisa mengontrol sumber panas dan benda mudah terbakar. Misalnya dilarang merokok ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka langkah kita adalah menghilangkan adanya oksigen dalam kebakaran tersebut. Selanjutnya, prinsip pencegahan kebakaran. Dalam pencegahan terjadinya kebakaran, kita harus bisa mengontrol sumber panas dan benda mudah terbakar. Misalnya dilarang merokok ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka langkah kita adalah menghilangkan adanya opsi peringatan kebakaran tersebut. Selanjutnya, materi ekonomi kerja. Menurut Charpentier pada tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders, mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang yang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan, masalah, kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia yang menjadi pertimbangan utama. Tujuan utama ergonomi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja dan mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan ergonomi ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain produk, prosedur, dan lingkungan yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu memilih alat yang ergonomi. Pemilihan alat yang ergonomis merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja akibat gangguan kerja yang kurang ergonomis, sehingga dalam mendesain alat perlu memperhatikan prinsip ergonomis.
Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Yang kelima, pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.